السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه وتلاوة كتابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وبالاه. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Langgar Miftahul Jannah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi kita semuanya, amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan tahun ini 2026 Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan juga bulan itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka, yaitu bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga kita yang diberikan kesempatan memasuki bulan Ramadan pada tahun ini, pada bulan dan hari ini, mampu menjalani ibadah siyam Ramadan, ibadah qiyam Ramadan dengan sebaik-baik mungkin, dan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih berbagai keutamaan bulan Ramadan yang begitu banyak, dan juga meraih pahala-pahala bagi kita yang berpuasa sebanyak-banyaknya, amin amin ya rabbal alamin. Menunggu waktu pagi jamaah yang Allah muliakan, mari kita bersama-sama untuk mencoba memaknai hakikat daripada ibadah siyam Ramadan itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ujung penggalan ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang senantiasa bertakwa. Kata ulama tafsir, di antaranya dalam kitab tafsir Al-Baghawi, bahwasanya kata la'alla itu menunjuk kepada makna kepastian. Jadi kalau kalian berpuasa, kalian pasti bertakwa, ya. Dengan syarat puasa yang kita lakukan itu adalah puasa yang sesuai dengan tuntunan dan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata takwa itu dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan berasal dari kata wiqayah, yang artinya adalah tameng, perisai atau pelindung. Dikatakan tameng, perisai atau pelindung karena orang yang bertakwa, ya, menjadikan puasa yang dilaksanakannya sebagai tameng, sebagai perisai, sebagai pelindung dari api neraka, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga puasa itu sebagai pelindung, sebagai tameng, sebagai perisai, dan dirinya dengan apa? Dengan perbuatan dosa. Oleh sebab itu, di antara keberkahan bulan Ramadan sedikit dosa, ya. Kita melihat manusia berbondong-bondong, ya, menuju ke masjid, berbondong-bondong bersegera untuk melakukan ibadah. Kita melihat masyarakat manusia, ya, bergegas kepada kebaikan, condong kepada ketaatan. Mereka punya semangat ibadah yang tidak terlihat pada bulan lain. Contoh bukti nyata, Langgar inilah. Langgar ini subuh berapa saf Pak Haji? Satu. Itu satu saf solatnya aja. Selesai solat,
tinggal 3 lagi. Nah, hari ini kita melihat di antara keberkahan Ramadan, Masya Allah. Mungkin tadi sampailah 3 sof ya. Anggap 3 sof. Nah, kemudian 60% pulang. Nah, ini tinggal 40% lagi yang tersisa ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Ramadan yang penuh berkah itu orang berbondong-bondong kepada kebaikan. Dan kita tidak melihat seperti bulan-bulan lain orang dengan mudah berbuat dosa. Ya, pada akhirnya ketika mau menyambat atau mau mencaci, memaki atau hendak bertengkar atau berkelahi, kita mengingat diri kita sedang berpuasa. Dan kita mengingat diri kita ini sedang berada di bulan suci Ramadan. Ya, itu di antara keberkahan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wa la yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Kalau kau sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata yang tidak pantas. Janganlah dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin dapat menimbulkan syahwat, membicarakan hal-hal yang vulgar, membicarakan kalimat-kalimat yang tidak senonoh, yang tidak pantas keluar dari mulut pada saat kita sedang puasa. Wala yaskhab, dan juga jangan berteriak-teriak, bertengkar-tengkar, memanggil dengan nada atau dengan suara yang tinggi. Bertengkar, berdebat, maka tinggalkan hal-hal yang bisa berakibat kepada hilangnya pahala puasa kita. Jamaah Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang bisa membatalkan sholat? Yang membatalkan sholat itu kan kita sudah tahu seberataan lah, seperti buang gas dan seperti beracun bagi orang lain. Ya. Nah, ternyata di bulan Ramadan atau siam Ramadan itu ada hal yang bisa membatalkannya, tapi bukan buang gas ya. Kita tahu yang membatalkan siam Ramadan itu adalah apa? Makan, minum, hubungan suami istri siang hari secara sengaja maupun tidak sengaja. Karena hubungan suami istri itu sengaja nggak sengaja di siang hari membatalkan. Ya. Kita tahu bahwasanya semua ini makan, minum secara sengaja membatalkan puasa. Sehingga seseorang yang melakukan makan minum secara sengaja ataupun hubungan suami istri di siang hari, sengaja maupun tidak sengaja, lupa atau kada lupa, ingatkah kada ingat, maka dia harus menggantinya pada hari-hari berikutnya selesai Ramadan. Tetapi di sana ada yang juga jauh lebih penting, dan itu merupakan tujuan kita, yaitu bagaimana pahala puasa yang kita laksanakan ini bisa kita dapatkan dan bisa kita raih sebanyak mungkin. Akan tetapi itu tidaklah mudah, jamaah yang Allah muliakan. Tidaklah mudah untuk menjaga diri kita yang sedang berpuasa, juga menjaga lisan kita, juga menjaga pendengaran kita. Lisan kita jaga, kita puasakan. Pendengaran kita, penglihatan kita juga kita puasakan. Kalau perut kita puasakan dari makan dan minum, syahwat kita puasakan dari hal-hal yang bisa merusak pahala ataupun ibadah siam kita, maka lisan kita pun juga kita puasakan. Yang biasa kita menggunjing, yang biasa kita kumpul-kumpul untuk membicarakan orang lain, maka inilah saatnya kita menahan lisan kita dari gunjingan, dari ghibah, dari membicarakan keburukan orang lain. Kalau biasanya mata kita liar memandang hal-hal dan bahkan mungkin kita menganggapnya hal yang biasa, ya, maka jamaah Allah muliakan, dosa itu tidak boleh kita anggap remeh. Kenapa? Kata para ulama, bukankah gunung itu kumpulan daripada kerikil-kerikil, batu-batu kecil, sehingga sedikit demi sedikit menjadi bukit. Maka demikian pula dengan dosa-dosa kecil atau yang dianggap kecil dan diremehkan.
Kalau itu terus-menerus dilakukan, maka sedikit-sedikit menjadi apa? Menjadi bukit, menjadi banyak. Sehingga jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, di bulan suci Ramadan inilah kita mendapatkan keberkahannya. Ya, kita mengingat diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in sabbahu ahadan aw qatalahu falyaqul inni shaim." Kalau dia dimaki, disambati, kalau seseorang itu diajak untuk bertengkar, untuk berkelahi, maka ingatkan dirinya sendiri dan juga ingatkan orang lain, inni shaim, sesungguhnya aku ini lagi puasa. Sehingga puasa itu menahan diri kita dari yang bisa membatalkan pahala atau bisa merusak puasa yang kita lakukan. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sehingga puasa itu hakikatnya itu intinya ada dua. Inti daripada ibadah siam Ramadan yang kita lakukan ini ada dua. Yang pertama apa kira-kira? Yaitu melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang kedua adalah apa? Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini intinya. Apapun yang Allah perintahkan dan yang diperintahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita laksanakan. Allah perintahkan kita untuk berpuasa, kita melaksanakan siam Ramadan. Allah perintahkan kepada kita, ya, untuk melakukan ibadah, amal soleh, membaca Al-Quran, kita lakukan. Ya, solat fardu Allah perintahkan, kita lakukan. Jadi jangan sampai kemudian di bulan Ramadan kita semangat berpuasa, tapi kita lupa bahwasanya ada fardu solat. Lupa untuk menjaga solat fardu berjamaah di masjid maupun dilanggar. Ya, sholatnya jangan dilanggar, ya, jangan ditinggalkan. Di musola kita lupa, padahal kedua-duanya adalah fardu, adalah kewajiban kita. Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi seorang yang akal balik dan sudah mukallaf, sebagaimana juga sholat fardu secara berjamaah merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mukallaf, yang balik, yang berakal sehat, yang terhalang dari berbagai macam udzur syar'i. Sehingga kedua-duanya tidak boleh kita abaikan. Puasa ya kita tetap menjalankan ibadah puasa. Salat fardu ketika Allah menyuruh kita melalui azan yang berkumandang, maka kita pun juga berusaha untuk melaksanakannya. Sehingga tidak ada pemisahan antara satu kewajiban dengan kewajiban lain. Kemudian larangan-larangan Allah dan Rasulnya juga kita berusaha untuk menjauhinya, untuk meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala ya melarang kita dari makan dan minum, kita jauhi. Dan kita semua insya Allah sudah melaksanakannya. Kadang makan, kadang minum di siang hari, sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Kita berniat di malam harinya. Kapan batas niat ini? Niatnya dibatasi sampai dengan sebelum terbit fajar atau sebelum memasuki waktu subuh kita berniat. Dan kita boleh berniat semenjak maghrib. Kapan yang dimaksud dengan malam? Apabila telah tiba waktu maghrib sudah dikatakan malam. Boleh kita berniat untuk berpuasa keesokan harinya semenjak masuknya waktu maghrib sampai batas sebelum masuknya waktu subuh atau fajar. Apabila kita berniat setelah masuknya waktu fajar atau masuknya waktu subuh, berniat hendak puasa siam Ramadan, karena ini merupakan puasa wajib, puasa fardu bulan suci Ramadan, maka puasa kita kada sah. Kada sah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit niyyah fala siyama lahu." Barang siapa yang kada berniat untuk berpuasa pada malam harinya, maka puasanya di hari itu tidak sah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berbeda dengan ibadah puasa sunnah. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang terbiasa puasa Senin Kemis. Ada yang mungkin terbiasa puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nah, itu boleh kita berniat setelah subuh atau bahkan berniat
hendak mencari makanan, sekalinya kadada makanan di rumah. Betakun lawan bini, adalah makanan kadada, bang kai kadada makanan di sini. Kalau begitu ulun puasa. Itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang boleh ke rumah dalam kondisi lapar. Dia bertakun lawan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bundanya orang-orang beriman yang wajib kita jaga kesuciannya, kehormatan ahlul bait. Bertakun lawan Siddiq, wahai Aisyah, apakah ada makanan? Dan Aisyah, kadada ya Rasul. Kalau begitu inni shaim. Kalau begitu ulun berpuasa. Nah, ini berbeda. Ya. Antara kita berniat melakukan puasa wajib dengan puasa yang sunnah. Puasa wajib ini bukan hanya Ramadan. Nanti ada puasa wajib disebut dengan puasa qadha. Puasa membayar hutang. Jadi kalau misalkan ada seorang yang belum melunasi hutang puasanya pada tahun lalu, maka dia wajib mengqadha. Kenapa kalau misalnya sampai dengan puasa Ramadan tahun berikutnya belum juga mengqadha, apakah dia wajib mengqadha 2 kali? Kada wajib. Dia hanya sekedar wajib mengqadha puasa yang belum dia lakukan saja, yang belum dibayari hutangnya. Sisanya dia puasa dulu. Puasa dulu Ramadan tahun ini, imbah itu dia mengqadha setelah puasa Ramadan selesai. Jamaah yang Allah muliakan, itu bedanya antara niat berpuasa Ramadan yang wajib dengan niat berpuasa yang sunnah. Kemudian setelah itu jamaah yang Allah muliakan, Rasul Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kita daripada berhubungan suami istri siang hari dan menghalalkan hubungan tersebut di malam hari. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Telah dihalalkan untuk kalian hubungan suami istri di malam hari. Mereka para istrimu adalah pakaian buatmu dan kamu juga pakaian untuk mereka. Artinya saling menutupi aib. Suami istri saling menutupi kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia yang kita anggap sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau pun pernah didemo oleh para istrinya. Apalagi kita hendak masuk surga, tapi sholatnya malas-malas. Tapi ibadahnya kita bermalas-malasan. Tapi kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Nabi yang selama ini kita ungkapkan rasa cinta kita yang begitu besar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya sampai membuat kedua telapak kaki beliau bengkak. Puasanya Masya Allah, kadang lagi tangan takuni luar biasa. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, di sini Allah melarang kita untuk melakukan hubungan suami istri. Kemudian di samping daripada itu, Allah dan Rasulnya melarang kita dari melakukan perbuatan yang sia-sia, yang kada berfaedah. Misalnya berpanderan, hal-hal yang tidak sama sekali menyangkut masalah urusan duniawi kita maupun ukhrawi kita, yang tidak memiliki hubungan untuk urusan pekerjaan kita ataupun urusan agama kita, ibadah kita. Maka ini panderan yang sia-sia. Kenapa tidak digunakan waktu untuk berzikir kepada Allah? Seorang ulama itu ditanya, ayu shaumi afdal, puasa manakah yang lebih afdal? Maka ulama ini mengatakan aktsuruhum dzikran lillah. Puasa yang paling afdal adalah puasa seorang yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah berarti dia senantiasa fokus ibadah, senantiasa menjaga mulutnya, mutunya senantiasa dijaga dari segala hal yang bisa membatalkan pahala puasanya, yang bisa merusak pahala puasa yang ingin dia raih.
Kita ini kan hendak meraih surga. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila malam Ramadan pertama itu telah tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, falam yughlaq min habab, sehingga tidak satu pun pintu surga yang ditutup. Seberataan boy, seluruh pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang tidak terjadi pada bulan lain. Hanya terjadi pada bulan Ramadan, di mana Allah membuka seluruh pintu surga. Pintu surga itu macam-macam. Ada pintu solat, ada pintu zakat atau pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu saum, pintu puasa yang disebut dalam hadis disebut dengan pintu Rayyan. Kata Rasulullah SAW, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya ketahuilah di surga itu terdapat sebuah pintu yang bernama pintu Rayyan, yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat, orang yang senantiasa berpuasa di dunia ini akan memasuki surga melalui pintu tersebut. Ada pintu jihad. Jadi kita memilih hendak masuk surga lewat pintu mana, maka kita harus menjadi ahli di antara salah satu pintu-pintu tersebut. Ahli kita solat. Siapa ahli solat? Ini solat fardu. Kemudian solat sunnah rawatib 10 rakaat atau 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa sudah? 6. 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat imbah isya, 10. Atau 12 rakaat. Kenapa 12 rakaat? 12 rakaat lah. Ya, 12 rakaat. Subuh, sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian sebelum zuhur 4 rakaat. Nah, ini bedanya. Jadi kalau tadi yang 10 rakaat, 2 rakaat aja sebelum zuhur. Nah, ini yang 12 rakaat ini 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat nimbah zuhur. Jadi berapa? 8 sudahlah. 2 rakaat 4 tambah 2 berarti 8. 2 rakaat nimbah maghrib berarti berapa? 10. Lalu yang terakhir 2 rakaat nimbah isya 12. Tambah 1 rakaat witir sebelum guring. Nah, ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Khalilku, Khalil katanya kekasihku. Kekasihku Khalili awsani bisalasin. Kekasihku maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan aku dengan 3 perkara. Salah satu di antara 3 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Abu Hurairah itu apa? Ini sahabat yang sering dan paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, disebut dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satunya adalah an utira qabla an anam. Ulun diwasiatkan supaya setiap malam sebelum guring di malam hari untuk salat witir berdahulu. Kenapa? Karena dikhawatirkan kada kau bangun di malam hari untuk qiyamul lail. Bangunnya pas subuh. Nah, bila sudah subuh kada kau lagi kita tahajud. Beda lagi nama salatnya, salat subuh aja lagi. Sehingga orang yang mungkin merasa sulit untuk bangun qiyamul lail, bangunnya pas subuh, bahkan mungkin sebagian kita bangunnya imbah subuh gitulah, jam 6 misalnya bangun subuh, ya ini namanya sholat duha pakai kunut. Nah, sebagian ada yang kunut subuhnya. Maka orang yang seperti ini kondisinya afdalnya melakukan salat witir sebelum tidur di malam hari. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, kita kembali bahwasanya Allah dan Rasulnya melarang kita dari perbuatan yang sia-sia dan kada berfaedah. Sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kita kepada Allah daripada kita berpandiran hal-hal yang kada berkaitan menyangkut masalah ukhrawi kita, masalah duniawi kita, masalah pekerjaan atau masalah ibadah agama kita. Kemudian kita daripada berpandiran yang tidak bermanfaat, yang kada berfaedah, yang sia-sia, maka sebaiknya kita itu memperbanyak baca Al-Quranul Karim. Kita kumpul bersama keluarga kita, bini kita, pasangan hidup kita, laki kita atau bini kita, bersama anak-anak di rumah berkumpul.
Kalau di masjid ataupun di langgar setiap malam sepanjang Ramadan kita ada yang namanya tadarusan Quran. Tadarusan. Satu membaca dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kemudian Al-Maidah dan seterusnya. Yang lainnya menyimak mendengarkan bacaannya. Selesai yang satu tuntung ke orang yang kedua lagi. Kemudian begitu seterusnya. Ini kita bisa praktekkan di rumah kita. Kalau kita hendak menghatamkan Al-Quran, jamaah yang Allah muliakan, maka kita itu yang disebut dengan khotam itu, kita membaca seorang. Kita membaca dari surah pertama Al-Fatihah sampai dengan surah terakhir An-Nas, ya, itu disebut dengan khotam. Nah, kalau kita menyimak, ya, kita membaca nih dari awal. Nang menyimak ini tidak membaca sebelumnya. Imbahnya membaca, ya. Ia membaca setelah ayat yang dibacanya, ia menyimak juga ada membaca. Jadi misalnya surah Al-Baqarah 1 sampai 10, orang pertama membaca, nah orang kedua ini melanjutkan dari ayat 11 sampai ayat 21 misalnya, melanjutkan aja. Tapi nya kadang membaca dari ayat 1 sampai 10 tadi, berarti dia menyimak. Maka yang seperti ini, mohon maaf Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kadang disebut dengan khatam. Disebut dengan khatam itu apabila kita membaca keseluruhan ayat, kecuali apabila kita hendak mengoreksi bacaan. Tujuan kita maulah ini halaqah tadarus adalah mengoreksi bacaan saudara-saudara kita. Satu, dipimpin oleh orang yang memang ahli atau orang yang kawa membetulkan bacaan, mengoreksi, memperbaiki bacaan. Ya. Nah, misalnya dibetulkan. Nah, ini kadang. Tapi kalau tujuannya hendak khatam Al-Quran, maka masing-masing kita membaca Al-Quran dari surah pertama sampai terakhir, dari ayat pertama sampai ayat terakhir di setiap surahnya. Itu disebut dengan khatam Al-Quran. Jamaah yang Allah muliakan. Nah ini, jadi membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah, cara kita untuk mengalihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran hendak berpandiran yang sia-sia, yang kada berfaedah, yang kada bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siyam wal Quran yashfa'an yaumal qiyamah. Puasa dan ibadah Ramadan yang kita laksanakan hari ini kelak pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada kita. Puasa akan mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mencegah si fulan ini dari makan dan minum di siang hari, maka berikanlah dia syafaat. Terbayangkan? Di mana di hari kiamat masing-masing kita manusia ini cuma satu yang diharapkan. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan selamat daripada api neraka. Cuman itu, kalau sudah selamat dari api neraka, tempatnya apa? Surga. Kan cuma dua tempat. Kalau kada neraka, surga. Kalau kada surga, neraka. Jadi kada ada lagi pilihan yang ketiga. Tidak ada pilihan tiga. Sehingga inilah yang menjadi PR kita hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jadi bagaimana hari ini kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah demi masa depan untuk kita dan keluarga kita daripada api neraka. Yang bahan bakarnya ujar Allah, hijarah wan nas, bebatuan lawan manusia. Bebatuan dan manusia inilah yang menjadi bahan bakar sehingga api neraka itu terus-menerus menyala. Ini yang sangat ditakuti oleh manusia. Nah, dalam kondisi kita takut seperti itu, hendak melangkah kaki kita ini akan berakhir di mana? Tiba-tiba puasa lawan Al-Quran datang kepada kita. Ya Allah, dahulu aku mencegahnya daripada guring di siang hari, di malam hari, karena senantiasa membacaku. Ini orang senantiasa baca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya
Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Sehingga Al-Quran itu betul-betul akan membawa kita kepada petunjuk jalan yang lurus, membimbing kita istiqomah di atas kebaikan, dari kesesatan kita dijauhkan oleh Al-Quranul Karim. Itu fungsi utama daripada Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi kita manusia, petunjuk dalam ibadah, apa ibadah kepada Allah, petunjuk dalam menjalani kehidupan dunia supaya kita selamat berataan, petunjuk dalam berurusan dagang supaya kita sebagai pedagang ini berdagang berkah. Ini kan keberkahan yang kita dapatkan, lain kuantitasnya, lain jumlah banyak tapi kada berkah. Lebih baik dari lebih baik sedikit tapi berkah. Lebih sedikit berkah. Sehingga kita lihatlah pejabat atau siapa yang melakukan praktek-praktek merugikan orang lain, banyak duitnya. Duitnya banyak. Asetnya banyak. Tetapi kada puas. Memang manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Allah, memiliki hawa nafsu. Yang hawa nafsunya itu kada bisa batas. Sampai apabila hawa nafsu itu puas, kada ada batasnya. Ujar Nabi SAW, apabila manusia itu diberikan 2 lembah isinya emas semuanya, maka pasti manusia itu akan mencari lembah emas yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memuaskan manusia, emas ataupun perak ataupun duit atau apa saja, kecuali kuburan. Kalau sudah masuk ke dalam liang lahat, hanya sadar, oh sekalinya hidup nikmat itulah cuma 60 tahun, cuma 70 tahun, ya, imbah daripada 70 tahun hendak makan hendak minum banyak pantangan. Jadi dokter, jangan banyak gula lah, ya, kena gula darah, itu. Jangan banyak makan yang berlemak, bersantan, kena macam-macam, wah banyak. Padahal kita masih hidup. Artinya dunia ini, jamaah yang Allah muliakan, senikmat-nikmatnya dunia, sebanyak-banyaknya kesenangan yang kita nikmati dunia ini terbatas. Kita makan sampai tenggorokan aja paling nikmatnya. Imbah lewat tenggorokan, kada merasa lagi. Jadi apa? Esok yang melihat jadi apa? Pagi atau malam lah. Ya, kita semua akan pergi ke ruang kecil. Inilah kehidupan dunia. Maka dunia itu asal katanya adalah dekat. Kenapa? Kita betapa dekatnya dengan kematian. Kita ini lagi mengantri aja nih, lagi menghadapi antrian kita itu nomor berapa. Kayak kita menukar bakso aja kadaf, ini iklan lah. Atau bakso apa namanya? Sini Arul, bakso mana aja lah. Bantrian. Nomor 10 datang kita. Kalau sudah tiba waktunya, ya sudah, kada khawatir lagi kita. Ya Allah, dosa ulun masih banyak. Makanya banyak manusia itu sadarnya setelah di penghujung hidupnya. Mimbah tua hanya sadar. Kenapa kada dari itu? Itulah Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ada orang di zaman Nabi, bukan di zaman Nabi lah. Nabi mengisahkan tentang seseorang yang hendak bertaubat imbah membunuh 99 nyawa. Dibunuhnya 99 nyawa, Allah berikan kepada orang ini hatinya bertaubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melangkah, dia berjalan, apa caranya dia bisa bertaubat dari perbuatan tersebut. Membunuh itu merupakan dosa besar. Dosa besar karena kelak pada hari kiamat, orang yang menumpahkan darah orang lain secara zalim akan disidang, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mungkin masuk ke dalam surga sebelum sidangnya selesai, sebelum tuntung diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia merasa dosa yang dia lakukan sangat banyak, sudah sangat besar. Hendak bertaubat kepada Allah. Berjumpalah dengan seorang ahli ibadah. Dalam bahasa Kristen atau dalam bahasa Nasrani disebut dengan rahib.
Berjumpalah si fulan ini dengan seorang rahib ahli ibadah, menakuni apakah dia masih berkesempatan hendak bertaubat kepada Allah, dibuka pintu taubat. Ujar rahib ini, pintu taubat Ikam sudah tutup, terlalu ganal dosa Ikam. Ini kada tahu nih si rahib ini bahwa ini nih preman 99 nyawa hilang melayang. Lalu digenapinya di 100 saya. Rahib ini pun melayang juga nyawanya. Kenapa kada melayang? Ya, ini marah sudah emosi, hendak bertobat, lalu dibuatnya apa? Semangatnya menjadi down, menjadi kendor. Timbul lagi. Nah, jadi 100 sudah. Sampai kemudian Allah takdirkan berjumpa dengan seorang yang alim, yang mengatakan Allah itu punya pintu tobat yang selalu terbuka bagi siapapun yang berbuat dosa sebanyak apapun. Dan Allah itu punya rahmat, kasih sayang kada terbatas. Akhirnya orang yang tadinya hendak putus asa, kada usahlah bertobat, ditakdirkan bertemu dengan orang yang membuatnya semangat lagi kembali kepada Allah, mensucikan, membersihkan dirinya. Nah, ini pentingnya Pak, ilmu. Jangan salah kita menyampaikan fatwa, ilmu bisa menyesatkan. Ya, makanya kita selalu berdoa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Mustaqim itu istiqamah, lurus seperti jalan tol. Ya, kada mencong ke kanan ke kiri, lurus. Ya, kada bercampur, solat maksiat jalan terus, STMJ solat terus maksiat jalan. Tapi bujur-bujur lurus. Ya, kada bertukaran kita, iman ya iman, takwa takwa. Sehingga ini disebut dengan jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai. Siapa? Kata para ulama tafsir, mereka al-maghdub adalah Yahudi. Kenapa Yahudi itu dikatakan maghdub? Karena buahnya tahu kebenaran, tahu Islam itu adalah agama yang benar, agama yang bujur-bujur, agama satu-satunya di dunia ini yang diridhoi oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah SWT, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah meridhoi Islam itu sebagai agamamu. Kada ada lagi di dunia agama yang Allah ridhoi selain Islam. Sehingga bujur-bujur kita Islam, pegang sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita hendak meninggal, maka bawa Islam ini. Bawa ini kunci surga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, la yadkhulul jannah hatta yaljal jamal fi samil hiyat. Orang itu yang kada memilih Islam sebagai agamanya di dunia ini, kelak di surga kada akan masuk ke dalam surga di akhirat kelak sampai onta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Bayangkanlah, kita aja hendak menuju Banang, melihati miti dari mana nih, mencuci, pakai kaca dulu kan, kada masuk gagal berapa kali, apalagi unta, mustahil berarti kan, mustahil. Unta Arab kah, unta Indonesia kah? Jadi kada mungkin. Artinya apa? Ya, orang yang memilih keyakinan di luar Islam kada akan mungkin mendapatkan kunci surga. Jamaah Allah Subhanahu wa taala menaik istiqomah. Sehingga mereka itu orang Yahudi maghdub karena mereka tahu yang benar namun kadang mengumpatinya. Ini tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, seorang nabi membawa kebenaran. Siapa saja yang hidup pada masa itu kada beriman lawan sidin, mati kada beriman, kata Rasulullah, illa kana min ahlin nar, kecuali orang tersebut menjadi penghuni neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Yang kedua, waladdallin, dan juga bukan orang yang sesat. Nah, ini kebalikan. Ya, ibadah luar biasa, rahib ibadah luar biasa. Tetapi ini kada bisa ilmu, artinya apa? Ibadah tidak dituntun dengan ilmu. Kalau kita berjalan Pak di tengah kegelapan, bisalah kada membawa senter, kada membawa penerang, kada membawa cahaya yang menerangi jalan kita, tersesat kita. Di tengah hutan kada mempelajari mana jalan atau pintu keluar dari hutan ini. Ya, bisa diterkam kita lawan
kucing besar, harimau ya. Atau kita kada bisa keluar selama-lamanya daripada hutan tersebut. Kenapa? Karena kita tidak mempelajari petanya, tidak mengkaji terlebih dahulu apa kondisi di dalam hutan ini. Maka demikian pula Bapak Ibu, ibadah yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan tuntunan ilmu para ulama, supaya kita menjadi siratal mustaqim, berjalan istiqamah di atas kebenaran, dibimbing oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian daripada keberkahan bulan suci Ramadan ini adalah banyak orang itu berbondong-bondong berbuat kebaikan, berbagi kepada sesama. Ya, berbagi kepada sesama, berbuat kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata para sahabat, apabila telah tiba Ramadan, maka beliau menjadi orang yang paling dermawan dan bertambah kedermawanannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Kata Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi semenjak usia 8 tahun sampai usia 10 tahun. 10 tahun ini hanya terus menjadi pelayan Nabi. Anas bin Malik ini 10 tahun melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi khadim, menjadi pelayan. Kalau sekarang ini ada Raja Saudi disebut dengan Khadimul Haramain Syarifain, pelayan dua tanah suci. Siapa? Raja Salman hafizahullah taala. Jadi ini istilah khadim ini paling bagus. Ulun ini khadim. Jadi kalau ada bupati, ulun khadim gasan pian berataan. Bukan penguasa. Penguasa ini kan kesannya menguasai. Ikam harus tunduk apapun yang kuperbuat, kebijakan, keputusan. Kada boleh lagi dikritik. Nah, ini bahaya. Tapi ulun ada khadim, pelayan bagi pian berataan. Ya, ini tawaduk daripada para pemimpin ketika dia menjadi pelayan bagi umat ini, seperti raja itu, Khadimul Haramain Syarifain, seperti Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Anas bin Malik, ulun selama 10 tahun melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mendengar dari kalimat dari mulut beliau kalimat kenapa kamu tidak lakukan ini, dan aku tidak pernah mendengar dari mulut Rasulullah kalimat mengapa kamu lakukan ini. Artinya Rasulullah SAW kada pernah menyambati manusia. Bayangkan ini mulut yang luar biasa. Nah kita ini kan, ya tiap hari kita menyambati bini kita, anak kita, segala macam, apalagi orang lain, berbagai macam urusan. Ya, Masya Allah ya. Maka jamaah Allah muliakan, di sini Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Dan kalau sudah memasuki Ramadan, kedermawanannya bertambah kedermawanan Nabi. Bahkan kata Anas bin Malik, melebihi angin yang bertiup sepoi-sepoi. Apa itu sepoi-sepoi? Angin yang bertiup sangat lembut. Ya, udara di pagi hari itu kan lembut tuh. Kita merasa panas, datang bertiup angin tuh lembut. Jadi kedermawanan Nabi begitu mudah mengulurkan tangan bantu orang lain. Datang orang Yahudi menagih janji Rasul, engkau telah menjanjikan kepadaku untuk memberikan sesuatu. Kata Rasulullah, nih ada kambing nih di antara dua lembah, ambil berataan. Adalah orang kayak itu nih. Zaman sekarang ambil nggak ada apa ikan datang ke sini. Jadi di pemainnya. Maka jamaah Allah muliakan, datang seseorang dari Arab Badui mengejar dari belakang. Kemudian Nabi pada waktu itu sedang memakaikan serban burdah daripada Yaman Hadramaut, warna hijau yang begitu indah. Ditariknya oleh si Arab Badui ini serban Nabi yang sedang melilit di leher beliau dengan sangat keras dan sangat kencang. Ditarik, kemudian Rasulullah menoleh ke arah orang ini, senyum. Adalah kita tiba-tiba senyum. Nah, ada kita mamai, kita berkelahi. Kan ada apa? Berkelahi di sini. Nah, kadang dikenalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ini. Lalu menyambat, "Ya Muhammad," kadang menyambat, "Ya Rasul. Muhammad, berikan kepadaku harta yang Allah berikan kepadamu." Jadi orang Arab Badui ini mengatakan harta Allah, bukan harta piat. Karena apa? Nabi Muhammad dan seluruh ahlul bait zuriat keturunan beliau
kada boleh makan sedekah zakat daripada pemberian orang lain. Beliau hanya dihalalkan oleh Allah hadiah. Jadi kalau ada sahabat memberikan hadiah, memberikan sesuatu kepada Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam menakuni dulu, ini hadiahkah sedekahkah? Kalau ini hadiah, beliau ambil, beliau makan. Kalau ini sedekah zakat, beliau enggak makan, beliau segera bagi kepada yang berhak menerimanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai seluruh zuriat sampai hari ini, maka kada boleh ya mengambil daripada harta sedekah atau zakat, kada boleh. Kalau hadiah silakan boleh. Maka Rasulullah itu imbas salat subuh, Bapak Ibu, suatu ketika selesai salat subuh, beliau bergegas pergi, salam, melangkah balik ke rumah. Para sahabat melihat kada biasanya kan Rasul imbas salat itu berzikir apa segala macam. Ya, ini melangkah tiba-tiba balik. Ya, imbas balik Rasul balik lagi. Para sahabat tanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Kata Sidin, "Saya itu begitu dalam sholat tadi teringat ada satu butir kurma. Ada satu butir kurma, aku khawatir itu kurma hadiahkah, itu kurma sedekahkah. Jadi ulun langsung bulik, ingat, langsung ulun bagikan." Nah itu, jadi kalau jelas ini padahal ini ibadah. Apakah sedekah, apakah hadiah? Nah, kalau kita ini menemukan duit, ini kah ampun orang kamu ulun, pakai aja lah. Ya, kada jelas. Ya, antara syubhat lawan halal. Ujar Rasul, siapa yang mampu menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka dia terpelihara agamanya, kehormatannya. Banyak kita ini menemukan yang syubhat, yang kada jelas syubhat itu, yang remeng-remeng, yang kada jelas statusnya halkah atau kada. Asal kita ini manusia, ini kada lagi, sudah. Padahal itu syubhat ibaratnya yang kada jelas. Kita menemui duit di jalan, wah ini duit ulun kah kegugur kah apa gimana? Caranya apa? Udah bismillah, masukkan ke infak. Masukkan. Kalau ini ampun ulun, semoga pahala. Kalau ini ampun orang lain, semoga orang tersebut dapat pahala. Kirim pahalanya. Sehingga jelas insyaallah. Ya. Atau diumumkan kalau nilainya ganal, diumumkan. Nilainya apa? Misalnya 10 juta jatuh gugur, ada 10 juta pececeran, ya kan? Diumumkan selama setahun. Bila datang ada yang mengaku, ini ampun ulun, berikan. Bila setahun kada diumumkan, kada ada yang datang mengakui, maka itu menjadi hak kita. Kata ujar para ulama dalam kitab fikihnya. Maka jamaah Allah muliakan, ini Rasulullah SAW tersenyum. Suatu hari juga Rasulullah SAW baru saja diberikan sebuah sorban burdah daripada Yaman. Jadi Rasulullah itu banyak mendapatkan hadiah daripada sahabat. Ini ada sahabat wanita menjahit, mengolah sorban bagus, yang kainnya itu dari negeri Hadramaut Yaman. Hanya Rasulullah memakainya, tiba-tiba ada sahabat memuji, "Ya Rasulullah, alangkah indahnya sorban ini." Dipuji begitu, langsung Rasulullah memberikannya. Masya Allah. Bayangkan Rasulullah langsung memberikannya ini. Ini belum Ramadan, apalagi Ramadan. Maka artinya Ramadan itu menambah kita itu berbuat kebaikan. Orang yang tandanya semangat berRamadan, yang semangat bergegas melakukan berbagai macam kebaikan. Baik ibadah hubungannya dengan Allah maupun ibadah hubungannya dengan sama manusia, membantu orang. Apalagi ini Gaza, Palestina, saudara-saudara kita lah. Kalau melihat di video itulah banyak sekali. Itu orang-orang Palestina, orang Gaza, anak-anaknya lah menulis di tembok itu tulisan ahlan Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Di puing-puing, di runtuhan-runtuhan, bekas bom, bekas serangan daripada Israel. Bayangkan mereka dalam kondisi seperti itu, sudah kehilangan keluarga, bapak ibu, saudara, apa segala macam, teman-teman, kehilangan tempat tinggal, kehilangan sekolah, apa segala macam, masih bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan tahun ini. Kita ini semua lengkap, seberatan lengkap, masih bisi orang tua, masih bisi pasangan hidup, masih ada anak lengkap, sehat walafiat, sekolah semuanya, masya Allah, tidak ada kekurangan, kada bergembira. Ini keterlaluan. Bergembira kita kayak apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengurangi dosa lisan, dosa pepandiran,
dosa macam-macam. Sehingga jamaah Allah muliakan, Ramadan ini mari kita jadikan momentum untuk bujur-bujur meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah, kan, kemudian istiqomah di atas kebaikan, sehingga bujur-bujur Ramadan itu mampu kita maknai bukan sekedar puasa perut, bukan sekedar puasa dari makan dan minum, tapi juga kita mempuasakan diri dari segala dosa. Di saat yang sama kita juga berusaha meningkatkan ibadah dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Semoga ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala puasa kita diterima oleh Allah. Puasa yang ada yang 3 hari sudah, ada yang hanya 2 hari ini, hari kedua. Kemudian ada yang kena malam yang keempat, ada yang kena ini malam yang ketiga. Semuanya seberatan insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis, penutup majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.